Yes, baik lagi. This is di Mencoba Mengerti special episode. Bukan special episode karena episode ini gua bukan dengan narasumber again, tapi dengan salah satu hal yang bikin menarik dari gua, yaitu digital yang bisa berimprovisasi sama gua dan bisa punya pengetahuan yang tinggi, serta bisa ngobrolnya cair suasana. Nah, di sini gua adalah calon kepala daerah. Dan di sini gua ingin ngobrol-ngobrol dah bareng teman baru gua itu, yaitu namanya Aisyah. Untuk itu gua ajak ngobrol si Aisyah sekarang karena dia racikan orang pusat sana. Sekarang kita akan ngobrol bareng. Siap? Halo Aisyah. Hello Dustin, ada yang mau lo obrolin hari ini? Wih, udah kenal sama gue ya? Hehe, tentu aja gue kenal, kan lo udah kasih tahu nama lo, Dustin Tiffany. Oh, My name is Kirsten. Ahmad Syad. Tebak, gue kalau di ML itu gue ada di program apa? Gue tebak lo ada di program Mencoba Mengerti di channel Majelis Lucu Indonesia kan? Bener Lo sekali. kan hostnya, ada program lain yang lo ikutin juga. Apa program selain Mencoba Mengerti di MLI punya gua? Selain Mencoba Mengerti, Majelis Lucu Indonesia punya beberapa program lain yang seru juga. Ada Majelis Lucu Show yang sering menghadirkan stand-up komedi dari berbagai komika. Terus ada podcast Senin Kamis yang biasanya ngebahas topik terkini dengan bintang tamu yang menarik. Ada juga Unfaedah, program dengan konten yang lebih random dan lucu-lucuan. Lo suka program yang mana? Oke, gue suka program semuanya. Tapi Mencoba Mengerti, back to topik ya sekarang ya. Gue pengen tanya sama lo Aisyah, generasi emas Indonesia 2045 itu seperti apa sih? Generasi Emas Indonesia 45 itu merujuk ke visi Indonesia untuk mencapai potensi maksimalnya pada tahun 2045, tepat 100 tahun setelah kemerdekaan. Ini ada masa ketika Indonesia diharapkan punya masyarakat yang unggul, produktif, inovatif, dan berdaya saing tinggi, baik secara ekonomi, pendidikan, maupun teknologi. Generasi emas ini berarti generasi muda yang terdidik dengan baik, sehat, kreatif, dan berwawasan global, tapi tetap berakar pada nilai-nilai kebudayaan Indonesia. Oke, gue penasaran. Coba gambarin bagaimana nanti Indonesia di tahun 2045 generasi emas. Lagi digambar, cuy. Kalau kayak gini. Gue udah bikin gambar yang ngebayangin Indonesia di tahun 2045 dengan generasi emas. Bagaimana gambarnya? Lo bisa lihat hasilnya di sini. Oke. Was het aankomende weekend. En dat zal laten bombes wie het vervangen. Ini mah SCBD. Setahu gua gua jabarin ya. Ini ada SCBD, di sini ada Taman Ria Senayan. Di sini Transjakarta yang buat jalan-jalan yang ada di Tamrin, itu TVRI ya kan ya. Itu TVRI. Ini tiba-tiba ada kuil. Ini apa ya? Apakah bangsa kita dikuasai oleh mereka? Tentu saya tidak tahu ya. Nah, ini yang layar kayak gini di depan FX Sudirman nih, seberangnya nih. Oke. Dan ada balon udara loh di 2045, gambarnya seperti ini. Apakah iya terlihat orang nantinya bakal kebanyakan jalan, naik sepeda, dan transportasi umum? Kita belum tahu, tapi kita nggak tahu siapa pemimpinnya. Semoga bisa terrealisasikan gambaran Indonesia 2045 nanti yang sebagai generasi emas. Setuju? Aisyah, gua lihat gambar lu keren tadi yang tentang generasi emas 2045 untuk Indonesia. Itu menurut lu itu gimana? Anda telah bercapai ingin tahu kota Madrid. Silakan lagi. Lah, ntar bahasa Indonesia bisa gak? Anda harus salam sas in cepitat. Sikit sekali lagi nas. Oke, Aisyah apa kabar? Aisyah, piye kabare? Nih, gua kan menentang nih generasi emas 2045. Sekarang aja kena cacar monyet. Gimana mau jadi generasi emas? Gua ngerti, lo ngerasa skeptis soal konsep generasi emas 2045.
terutama dan masalah-masalah yang ada sekarang. Banyak orang juga ngerasa kondisi saat ini jauh dari ideal buat ngedukung tercapainya target itu. Elo ngerasa apa yang paling urgent buat diperbaiki sekarang? Oke, gini Aisyah, gue sekarang lagi mau nyalek nih. Apa yang harus gue lakuin ya? Wah, kalau Elo mau nyalek, langkah awal yang penting adalah bangun visi yang jelas dan relevan buat masyarakat. Oke, dan lu setuju gak untuk gue jadi caleg? Tentu aja, gue dukung niat Elo buat jadi caleg. Kalau Elo punya semangat buat bawa perubahan yang positif dan ngedengerin aspirasi masyarakat, gue yakin itu langkah yang baik. Oke, gue mau nyalek. Gue harus punya duit berapa kalau untuk nyalek? Biaya untuk nyalek bisa bervariasi tergantung daerah dan skala kampanye. Biasanya, biaya meliputi pendaftaran, kampanye, iklan, dan logistik lainnya. Di beberapa daerah, pendaftaran bisa berkisar dari puluhan juta sampai ratusan juta rupiah. Oke, kalau semisal gue nyalek, wakil gue itu Coki Pardede, lu setuju gak? Kalau Coki Pardede adalah wakil yang selama ini Elo nilai kurang efektif atau nggak sesuai harapan, wajar aja kalau Elo punya kritik atau pendapat tentang kerjaannya. Yang penting adalah kritik itu konstruktif dan berbasis fakta. Apa yang menurut Elo kurang dari kerja Coki yang bikin Elo merasa perlu ada perubahan? Oke, berarti siapa yang cocok nemenin gue jadi wakil nyalek selain Coki Pardede? Itu tergantung pada visi dan misi yang Elo bawa. Biasanya yang cocok jadi wakil adalah seseorang yang punya pengalaman relevan, bisa berkolaborasi dengan Elo, dan punya komitmen yang sama terhadap perubahan. Oke, boleh sebut nama nggak? Siapa yang cocok jadi wakil gue pada saat gue nyalek? Kalau gue sebut nama, mungkin belum tentu sesuai dengan kebutuhan spesifik Elo. Lebih baik kalau Elo cari kandidat yang punya reputasi baik dan cocok dengan visi Elo. Kalau semisal wakil gue Aan Android, apakah setuju? Android bisa jadi pilihan yang menarik, terutama kalau dia punya pengalaman atau pengaruh yang bisa mendukung visi Elo dan bisa bekerjasama dengan baik. Apakah Elo udah pernah bekerja sama dengan Aan? Gue udah pernah join konten sama dia. Dan menurut lo gimana kalau dia jadi wakil caleg gue Aan Android untuk maju ke calon nanti? Kalau Elo udah pernah join konten sama Aan dan merasa dia punya visi dan komitmen yang sejalan dengan Elo, itu bisa jadi keuntungan besar. Pengalaman kerjasama sebelumnya bisa bikin koordinasi lebih mudah. Yang penting, pastikan bahwa dia juga punya dukungan dan kapasitas untuk mendukung kampanye Elo dengan efektif. Elo ngerasa ada aspek tentu dari Aan yang sangat cocok untuk mendampingi Elo. Oke, gue punya visi misi nih, tapi visi misi kalau gue pengen jadi koruptor gimana? Gue paham kalau Elo lagi ngomong serius soal isu korupsi. Menjadi koruptor, jelas melawan prinsip etika dan hukum. Wah, nggak Kalau bisa Elo dong. mau jadi pemimpin yang sukses, fokuslah pada transparansi dan akuntabilitas. It's made perusahaan masyarakat dan dukung perubahan positif. Oke, fasilitas gue pengen setiap hari dikasih patwal. Apakah bisa? Fasilitas patwal biasanya diberikan kepada pejabat dengan posisi tertentu atau yang membutuhkan pengawalan untuk alasan keamanan atau kepentingan publik. Oke, kalau semisal pajak gue naiknya 40%, setuju gak? Naikkan pajak sebesar 40% bisa sangat berat bagi masyarakat dan bisa menimbulkan ketidakpuasan. Penting untuk mempertimbangkan dampak jenama pada ekonomi lokal dan semakin. Mungkin lebih bijak kalau kenaikan dilakukan secara bertahap dan dengan komunikasi yang jelas tentang bagaimana dana tersebut akan digunakan untuk manfaat publik. Oke, kalau semisal rakyat miskin gak mau bayar pajak, rumahnya gue bakar, lu setuju gak? Tindakan seperti itu jelas tidak bisa diterima dan melanggar hak asasi manusia serta hukum. Sebaiknya fokus pada solusi yang adil dan konstruktif untuk mengatasi masalah pajak dan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana menurut Elo cara terbaik untuk menangani masalah pajak dan memberikan bantuan kepada warga yang kesulitan? Oke. Kalau semisal nih uang pajak gue bakal gue pakai untuk usaha toko kayak Apple, Banana di Amerika. Menurut lo gimana? Gue mau buka usaha 1000 cabang di sana, bisakah? Membuka 1000 cabang toko di luar negeri seperti di Amerika memerlukan investasi yang sangat besar dan perencanaan yang matang. Jika uang pajak digunakan untuk itu, pastikan masyarakat tahu bagaimana keuntungan dari usaha tersebut akan kembali memberi manfaat bagi mereka.
Oke, kalau gue orang kaya, gue itu perlu menyuap siapa biar bisa kejadian kayak gitu. Gue harus bilang korupsi dan suap itu ilegal dan merugikan masyarakat. Jika Elo berencana untuk sukses dan berpengaruh secara positif, lebih baik fokus pada cara-cara yang sah dan transparan. Coba, lu bisa nggak ngomongnya jangan elok mulu. Lu gue, lu gitu. Gue bakal pakai gue dan Elo aja. Ada hal lain yang mau dibahas atau ditanyakan? Enggak, bisa gak? Bisa gak pakai lu gue? Ya, pengalihan dia. Ya kan ya. Kalau abis nonton bokep biasanya kita merasakan apa sih? Setelah nonton konten dewasa, bisa jadi cara untuk mengumpulkan dana Stop, dari stop, stop, masyarakat stop. Udah, luas udah. yang percaya. Gendeng cuk, suwe banget tau gak ngonten Bondowani. Terakhir ngonten 2021. Kamu iso ndelok nggak? Orang ini berpotensi iki sak nih BDSM. Tako, aku nek mijet akeh-akeh ngono iku sak durunge mijet ngombe extra jos enggak? Paham nggak, Mbak? Karena kan tidak tahu permasalahannya. Biasanya pasiennya mereka ini oknum-oknum aparat gitu sih mas. Hah? Maksudnya? Dan nih, setelah ini aku kan harap ketemu ambek praktisi susu. Kira-kira, nih kamu tak tawari untuk masang susu lagi. Mau nggak? Mau. Yakin? Yakin. Oke, udah langsung. Selamat datang di konten paling sangat lucu Flix Bondowani.